Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Standi Bimo dari Teknologi Rekayasa Otomasi tahun 2023 dengan NIM 044. Kali ini saya akan menjelaskan tentang motor. Untuk tujuannya, gambar umum yang pertama ada konsep dasar motor listrik, pengendalian arah dan kecepatan motor dikendalikan, faktor penyebab kegagalan motor dan cara perawatannya, brushless motor dan komutasi, kontrol listrik lanjutan, datasheet, feedback, dan regenerative braking. Konsep dasar motor pada fisika motor ya. Motor listrik adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa putaran. Prinsip dasarnya menggunakan gaya Lorentz ketika arus listrik mengalir dalam kawat yang berada dalam medan magnet. Kawat tersebut akan mengalami gaya. Gaya ini menimbulkan torsi atau gaya putar yang membuat kumparan berputar. Jika kawat membawa arus dalam medan magnet, ia mengalami gaya. Pada motor, kawat digulung kumparan, sehingga gaya bekerja di sisi-sisi kumparan, lalu menimbulkan momen gaya atau torsi. Konsep dasar motor. Untuk motor brush, strukturnya yang pertama stator, bagian diam pada motor menyediakan medan magnet, bisa dari magnet permanen atau elektromagnet. Selanjutnya ada rotor atau armature, bagian berputar, terdiri dari kumparan kawat yang dialiri arus. Ketika ada arus, kumparan ini bertindak sebagai elektromagnet. Selanjutnya ada brush atau sikat, terbuat dari karbon atau metal, menjadi media pengantar arus dari sumber listrik ke rotor melalui komutator. Yang terakhir, komutator, cincin logam yang terhubung ke rotor dan brush. Fungsi utamanya membalik arah arus setiap setengah putaran agar torsi tetap satu arah. Konsep dasar motor, ya motor brush. Cara kerjanya, arus listrik masuk ke kumparan motor melalui sikat brush yang bersentuhan dengan komutator. Arus listrik yang mengalir dalam kumparan menciptakan medan magnet elektromagnetik. Medan magnet dari rotor akan berinteraksi dengan medan magnet dari stator, biasanya magnet permanen. Interaksi dua medan magnet ini menciptakan gaya Lorentz yang mendorong rotor untuk berputar menghasilkan torsi. Dan yang terakhir, saat rotor berputar, komutator berputar bersama rotor, sehingga arah arus dalam kumparan juga berganti-ganti secara otomatis untuk menjaga arah putar motor tetap konsisten. Lalu, motor brush memiliki kelebihan, yaitu 1. Biaya lebih terjangkau, 2. Desainnya lebih sederhana, 3. Perbaikan lebih mudah, 4. Kontrol lebih mudah. Lalu kekurangannya, yang pertama, gesekan antara brush dan komutator yang menyebabkan keausan dan perlu perawatan. Yang kedua, panas berlebihan karena gesekan dan resistansi. Yang ketiga, efisiensi rendah dibanding brushless motor. Yang keempat, keterbatasan kecepatan akibat kontak mekanis brush. Contoh aplikasinya yang pertama ada pada Tamiya, lalu kipas, dan apa namanya? Apalagi blender ya. Next. Lalu yang selanjutnya, pengendalian arah dan kecepatan. Untuk prinsip membalikan polaritas untuk mengubah arah putaran. Hedge bridge adalah rangkaian elektronik yang memungkinkan arus listrik mengalir bolak-balik melalui motor. Dengan mengendalikan arah aliran arus, kita bisa menentukan apakah rotor berputar maju atau mundur. Struktur sederhana rangkaian hedge bridge menyerupai huruf H dengan motor di bagian tengah dan saklar transistor atau MOSFET pada keempat sisi untuk mengatur arah arus. Lalu kontrol kecepatan menggunakan PWM. PWM ada teknik di mana tegangan disuplai dalam bentuk pulsa-pulsa on atau off dalam frekuensi tertentu. Meskipun tegangan maksimum tetap, rata-rata voltase yang masuk ke motor bisa diatur dengan mengubah duty cycle, proporsi waktu on dalam satu siklus. Yang pertama, duty cycle tinggi. Motor mendapat lebih banyak energi putaran lebih cepat. Lalu, duty cycle rendah, energi yang diterima berkurang, maka putaran lebih lambat.
Teknik ini efisien karena tidak membuang daya lewat resistansi, melainkan secara digital mengatur waktu pulsa. Kegagalan dan perawatan motor. Keausan yang pertama, adanya gesekan berulang yang menimbulkan aus pada permukaan logam maupun karbon. Yang kedua, overheating, beban yang berlebihan, pendingin tidak berfungsi dengan baik, atau motor bekerja dalam waktu yang terlalu lama tanpa istirahat, yang mengakibatkan motor akan kehilangan efisiensi, kinerja menurun, dan pada akhirnya terbakar. Yang ketiga, short circuit. Faktor penyebabnya biasanya berasal dari kelembapan yang tinggi, penumpukan debu konduktif, atau getaran yang merusak lapisan isolasi. Tips pemeliharaan dan proteksi dasar. Untuk yang pertama, perawatan harus rutin, komponen mekanis. Terus yang kedua, pelumasan yang teratur. Tiga, menjadi sistem pendinginan, menjaga sistem pendinginan. 4, pemasangan proteksi listrik. Yang kelima, pengoperasian sesuai beban nominal. Yang keenam, kontrol lingkungan kerja. Yang ketujuh, monitoring kondisi secara berkala. Brushless motor dan komutasi. Perbedaan brush dan brushless. Yang pertama, kita bahas dulu brush. Motor brush menggunakan sikat brush dan komutator untuk mengalirkan arus listrik ke kumparan yang berputar rotor. Arus yang masuk menyebabkan rotor berinteraksi dengan magnet permanen di bagian stator, menciptakan torsi yang menggerakkan motor. Lalu brushless, motor brushless tidak memiliki sikat kumparan, berada di bagian statis atau stator. Sementara magnet permanen berputar atau rotor. Pengaturan arus ke kumparan diatur oleh sirkuit elektronik atau controller yang secara tepat mengidentifikasi posisi rotor untuk memastikan torsi yang kontinu. Brushless motor dan komutasi. Cara brushless menghasilkan torsi. Yang pertama, posisi rotor dan sensor atau Hall effect. Yang kedua, pembentukan torsi. Yang ketiga, sinkronisasi arus dan posisi. Lalu, komutasi elektronik. Yang pertama di sensor. Sensor ini mengirimkan sinyal digital ke pengontrol motor atau motor controller setiap kali magnet rotor melewati posisinya. Pengontrol kemudian menggunakan sinyal ini untuk menentukan kapan harus mengalihkan arus ke kumparan stator berikutnya, memastikan motor terus berputar dengan lancar. Yang kedua, sensorless. Saat motor berputar, setiap kumparan yang tidak diberi arus akan menghasilkan tegangan kecil yang dikenal sebagai back EMF. Pengontrol motor mengukur tegangan ini untuk menyebabkan posisi rotor. Berdasarkan analisis back EMF, pengontrol menentukan kapan harus mengaktifkan kumparan berikutnya untuk mempertahankan torsi. Pengaruh teknik PWM terhadap performa dan efisiensi. Yang pertama ada performa. 1. Ripple arus yang tinggi menyebabkan kerugian jauh lebih besar akibat peningkatan nilai RMS arus, yang berarti motor dan controller jadi lebih panas. Yang kedua, frekuensi PWM rendah bisa menyebabkan getaran rotor dan noise karena motor tidak cukup cepat respons switching. Lalu yang kedua, performa. Skema PWM berubah mempengaruhi efisiensi. Yang pertama, block commutation 6 step cenderung memiliki kerugian switching lebih rendah karena PWM hanya diterapkan pada beberapa MOSFET saat dibutuhkan. Saat beban penuh, switching mungkin tidak digunakan sama sekali, mengurangi overhead switching. Lalu, namun dengan PWM, arus flyback atau arus pengulangan terjadi setiap kali PWM off meningkatkan kerugian konduksi. Kontrol listrik lanjutan. Transformasi Clark-Park. Dasar pemahamannya. Untuk yang pertama, transformasi Clark 3 fasa ke 2 dimensi. Transformasi ini mengubah representasi arus 3 fasa A, B, dan C menjadi sistem koordinat 2 dimensi yang disebut kerangka alfa beta. Sumbu A alfa disejajar dengan fasa A dan sumbu beta tegak lurus terhadapnya. Dengan ini, Anda dapat memvisualisasikan medan magnet yang dihasilkan oleh 3 fasa sebagai satu vektor tunggal yang berputar di bidang 2 dimensi. Lalu, transformasi Park atau 2 dimensi ke kerangka berputar. Transformasi ini mengambil vektor dari kerangka alfa dan beta
dan memproyeksikannya ke dalam rangka koordinat yang berputar bersama dengan rotor motor yang disebut kerangka Dioki atau Direct Quadrature. Sumbu Q atau quadrature menghasilkan torsi, sementara sumbu D atau direct menghasilkan medan magnet yang dapat memperkuat atau melemahkan medan magnet rotor, tetapi tidak menghasilkan torsi. Tujuan utama transformasi ini adalah untuk memisahkan komponen arus yang menghasilkan torsi IQ dan yang tidak ID, sehingga kontrol menjadi lebih presisi. Kontrol listrik lanjutan. Mengapa arus sinusoidal optimal? Torsi halus. Jika motor diberi arus berbentuk gelombang sinus, maka ketika dianalisis dengan transformasi Park, arus sumbu Q akan menjadi konstan dan arus sumbu D akan menjadi 0. Hasilnya, arus yang konstan pada sumbu Q berarti torsi yang dihasilkan motor juga konstan dan halus, tanpa adanya fluktuasi atau getaran yang tidak diinginkan. Ini sangat penting untuk aplikasi yang membutuhkan kontrol presisi seperti robotika atau kendaraan listrik. Lalu konsep Space Vector Modulation (SVM) untuk kontrol presisi. Space Vector Modulation atau SVM adalah metode modulasi yang paling canggih dan efisiensi untuk menghasilkan arus sinusoidal yang sempurna pada motor BLDC atau PMSM. SVM mengatasi kelemahan metode sebelumnya, seperti komutasi sinusoidal yang tidak dapat memanfaatkan ketegangan suplai secara penuh. Lalu prinsip kerja SVM mempresentasikan tegangan 3 fasa sebagai sebuah vektor di ruang 2 dimensi. Algoritma SVM menghitung kombinasi pensaklaran inverter yang paling efisien untuk menghasilkan vektor tegangan referensi yang diinginkan. Keunggulan utamanya, efisiensi tinggi. SVM memungkinkan inverter untuk menggunakan 15% lebih banyak tegangan dibanding metode lain, sehingga motor dapat beroperasi lebih efisien pada kecepatan dan torsi yang lebih tinggi. Yang kedua, riak torsi rendah. Karena SVM menghasilkan arus yang sangat mendekati sinusoidal, riak torsi dapat diminimalkan menghasilkan operasi motor yang sangat halus. Lalu, implementasi dasar SVM dengan simulasi. Implementasi SVM dilakukan dengan mengontrol durasi waktu duty cycle dari saklar inverter. Secara praktis, ini dilakukan dengan mengubah sinyal tegangan sinusoidal menjadi sinyal yang dapat mengontrol pensaklaran inverter secara efisien. Proses modulasi yang pertama, transformasi tegangan. Sinyal tegangan sinusoidal dari controller diubah. Yang kedua, peningkatan tegangan. Sinyal ini ditingkatkan secara proporsional untuk memaksimalkan penggunaan tegangan supply. Yang ketiga, penambahan offset. Gelombang segitiga ditambahkan ke sinyal sinusoidal yang sudah ditingkatkan. Penambahan ini memastikan bahwa sinyal kontrol pensaklaran atau duty cycle tetap berada dalam rentang 0% hingga 100%, sehingga menghindari saturasi dan kemungkinan pemanfaatan tegangan supply secara optimal. SVM adalah metode yang sangat efisien dan merupakan standar industri karena kemampuannya untuk menghasilkan kontrol motor yang sangat presisi, halus, dan efisien. Lalu, cara membaca datasheet motor dan parameter kunci. Parameter kunci. Yang pertama, tegangan kerja. Yang kedua, arus nominal. Yang ketiga, daya. Yang keempat, kecepatan, torsi, efisiensi, faktor daya, kelas isolasi dan rating suhu, duty cycle, IP rating, inertia and weight, dan terakhir, parameter listrik tambahan. Lalu, cara membuat datasheet. Identifikasi jenis motor, DC, AC, stepper, BLDC, atau servo. Karena parameter berbeda. Lalu, cocokkan kebutuhan aplikasi, lihat tegangan, daya, torsi, hingga kecepatan. Lalu, lihat grafik performa dari speed torsi kurvanya dan efisiensi map untuk tahu batas kerja motor. Lalu, periksa kondisi operasi duty cycle, suhu proteksi, dan IP rating. Lalu, pastikan kesesuaian dengan driver atau gearbox, tegangan, arus, dan kontrol. Yang terakhir, cek ukuran fisik dan mounting dari diameter shaft hingga dimensi housing. Untuk konsep feedback control dan prediksi ada. Konsep feedback control adalah metode pengendalian di mana output sistem diukur lalu dibandingkan dengan set point atau target. Hasil perbandingan error digunakan untuk mengatur input hingga output mendekati target. Contoh sehari-harinya adalah AC ruangan dengan termos
suhu aktual atau feedback dibandingkan dengan suhu target atau set point. Jika lebih panas, maka kompresor bekerja lebih keras. Jika sudah sesuai, maka kompresor berhenti. Lalu, PID control atau proportional integral derivative. PID adalah salah satu algoritma kontrol paling umum dalam feedback control. Controller PID menghitung sinyal kontrol T berdasarkan error I T dengan 3 komponen. Rumusnya berikut. Lalu, prinsip regenerative braking. Pada motor listrik, energi listrik diubah menjadi energi mekanik untuk menghasilkan gerakan motor mundur. Saat diperlambat, motor bisa berfungsi kebalikan, mengubah energi mekanik atau kinetik. Kendaraan motor energi listrik atau generator mode. Energi listrik hasil pengereman ini kemudian yang pertama disimpan kembali ke baterai dalam kurung pada kendaraan hybrid atau listrik. Yang kedua, dialirkan ke grid atau sistem penyimpanan energi pada otomasi atau industri. Lalu yang ketiga, dibuang ke resistor beban atau braking resistor bila tidak ada tempat penyimpanan. Lalu, manfaat di bidang otomasi industri. Yang pertama, efisiensi energi tinggi. Yang kedua, mengurangi efisiensi kawasan rem mekanik. Yang ketiga, peningkatan keselamatan dan kontrol. Lalu, manfaat di bidang kendaraan listrik. Yang pertama, energi saving pada mesin produksi. Yang kedua, efisiensi sistem dengan inverter atau drive modern. Yang terakhir, kontrol dinamis lebih baik. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.